Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Dewasa, NPM 19.320, kelas G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mudharabah. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah bentuk akad, perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Istilah mudharabah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dab, yang memiliki arti memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Secara terminologi, mudharabah adalah bentuk kontrak atau perjanjian antara pemilik modal dan pengguna dana untuk digunakan aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana. Apabila terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik modal. Jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengelola dana dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya, rukun mudharabah. Yang pertama adalah pelaku atau sahibul mal dan mudharib. Dalam akad mudharabah harus ada dua pelaku, di mana ada yang bertindak sebagai pemilik modal dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha. Yang kedua, objek mudharabah atau modal dan kerja. Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Yang ketiga, ada persetujuan kedua belah pihak atau ijab dan qabul. Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip antarodin minkum atau saling rela. Di sini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Yang keempat, ada nisbah keuntungan. Nisbah yaitu rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad mudharabah. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh sahibul mal ataupun mudharib. Sahibul mal mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan mudharib mendapatkan imbalan dari kerjanya. Selanjutnya, landasan hukum mudharabah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Di antara hadis yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib. Yang ketiga adalah ijma dan qiyas. Adapun ijma dalam mudharabah adalah hadis riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan mudharabah dikiaskan dengan al-musaqah atau menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Sedangkan banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat. Yang keempat, ada kaidah fikih. Dari semua bentuk landasan hukum di atas dapat dipahami bahwa mudharabah disyariatkan oleh firman Allah SWT. Selanjutnya, syarat mudharabah. Yang pertama adalah sahibul mal dan mudharib. Yang kedua, sigat ijab dan qabul. Sigat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Lafaz-lafaz ijab yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi mudharabah, muqaradah dan muamalah, serta lafaz-lafaz yang menunjukkan makna-makna lafaz tersebut. Sedangkan lafaz-lafaz qabul adalah dengan perkataan amil atau pengelola, saya setuju atau saya terima dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad mudharabahnya telah sah. Yang ketiga ada modal. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh sahibul mal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Selanjutnya, ada nisbah keuntungan. Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak. Dan proporsi atau nisbah
Keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk presentasi seperti 50/50. Selanjutnya adalah jenis-jenis mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Definisi mudharabah mutlaqah adalah penyertaan modal tanpa syarat. Pengusaha atau mudharib bebas melakukan usaha apa saja dan mengelola modalnya sesuai dengan keinginannya, asalkan bisa mendatangkan keuntungan. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah penyertaan modal dengan syarat tertentu. Artinya, tidak semua usaha bisa dijalankan dengan modal tersebut. Jadi, hanya usaha yang telah ditentukan atau perjanjian yang boleh dikelola.